Oke guys, kembali lagi bersama saya masihnya di channel ini. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke videonya, saya mau ngumumin pemenang giveaway sebelumnya 50k pulsa untuk dua orang pemenang. Nah, pemenangnya hanya cuma satu. Kita berikan selamat dulu ke pemenang ini, guys. Oke, selamat kepada Reski Putra mendapatkan pulsa 50k. Mantap. Terus oke guys, tanpa tunggu lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Ini part yang kedua. Selamat menonton dan enjoy the video. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Bukan. Semangat gitu ya. Nah, semangat dulu. Udah sarapan semua kan? Makan siang belum kan? Nah, sama. Jadi perkenalkan, mungkin yang kemarin pertama beberapa bulan yang lalu kami sudah hadir di sini untuk surat keputusannya, ya kan, untuk kepengurusan PK pengurus komisariat KSBSI Federasi Hukatan PT DLC 1 ya, karena DLC 2 belum masuk. Perkenalkan, nama saya, ini nama asli atau nama kerennya ini? Nah, dua-duanya. Kalau nama aslinya Erdianto Adi Susilo. Nama kerennya gampang aja, banyak yang di sini. Terkenal semua, Antok gitu aja. Ya. Dulu di DLC sini ya sedikit terkenal, namanya Antok Pupuk gitu ya. Karena kami yang kerjain pupuk di sini di DLC. Kemudian yang berkacamata ini, yang ganteng ini, ya kan, hitam-hitam manis sekarang, namanya Pak Budiman atau Mas Budiman Siringo-Ringo, adalah ketua DPC Kabupaten Berau. Sebelahnya lagi yang tidak bisa lepas dari kacamata, bendara kami, namanya Bang Yusri. Ada lagi yang kemarin ikut di pertemuan pertama, yang berewokan itu kan, itu Is Hermansyah, wakil sekretaris saya, karena dia pinter bagian IT-nya, ya kan. Kalau saya orang goblok, nggak bisa komputer, ya. Jadi itu ada lagi satu kebetulan wakil ketua, karena mereka berdua harus, kalau kita keluar kota itu tidak bisa sama-sama, karena harus piket. Kenapa harus piket? Ada permasalahan di perusahaan-perusahaan lain yang gampang dihubungi. Kalau di Tanjung kan sinyal selalu ada. Nah, itu Bang Mikel Sengiang, kebetulan seorang pengacara, Mikel Sengiang Esa. Untuk pertama itu perkenalan. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah nanti pembahasan masalah dasar dari permasalahan dulu ya. Nanti dijelaskan secara detailnya sama ketua. Jadi teman-teman ya sama sebenarnya. Karena harapan saya semalam itu teman-teman di tempat nginap kami itu sampai hampir jam 3 ya Pak ya. Ya, hampir jam 3 kita koordinasi dan saya siap push up ini. Semuanya pengurus DPC push up semua, termasuk Bang Tahir. Itu tidak jadi kayaknya. Gantian nanti yang push up ya, pengurus PK-nya. Tapi tidak apa-apa. Itu tadi yang disampaikan sama ketua, bahwa kegagalan adalah langkah awal dari keberhasilan atau kesuksesan. Itu biasa ya. Itulah dinamikanya kita berorganisasi. Tapi dengan catatan ya teman-teman, kalau bisa setelah pulang dari sini kasih tahu tetangga sebelahnya, temannya ya, apa itu fungsi atau gunanya, manfaat berserikat ya. Nanti dijelaskan di sini sama ketua kita. Dan saya juga membawa teman kita, ketua PK yang ada di PT TBB, Mas Yoakim, dan beliau
Sekarang kami angkat menjadi koordinator wilayah sini, wilayah Talisaya, pesisir. Ya, nanti kami tunjuk di DLJ juga ada nanti ngelihat gerakannya dulu. Kalau dia lincah ya kan. Walaupun misalkan kayak Pak Talpas ini badannya gede tapi gerakannya lincah ya boleh. Nanti kami yang menilai, kami angkat jadi koordinator wilayah, koordinator wilayah. Jadi kami sudah bentuk di daerah Sega sudah ada, daerah Kelai sudah ada, semuanya sudah terbentuk. Tinggal pesisir ini aja, baru satu sama Mas Eron ya, Mas Eron. Ya, yang kami harapkan sebenarnya itu tadi yang dibahas pertama ialah kekompakan atau kesulitan kita. Kesulitan kita, kemudian komitmen kita. Kalau kita sudah mengikuti serikat, Bapak bisa membedakan mana yang serikat yang istilahnya benar-benar membela hak karyawannya dengan yang abal-abal ya. Itu banyak sebenarnya, nggak perlu saya sebutkan satu persatu. Jadi permasalahan-permasalahan nanti itu akan dirangkum, ya kan, akan dirangkum. Kita nanti akan diskusi juga, tetapi sebelumnya akan dijelaskan dasar pengangkatan masalah itu dari mana dulu. Itu kuncinya. Jadi kuncinya kita harus tahu, semua harus tahu, anggota harus tahu bahwa dasarnya itu dari mana. Mengangkat masalah itu dari mana dulu kuncinya. Kalau kita nggak punya kunci gemboknya, ya susah buka pintu itu. Padahal permasalahan di dalam ruangan itu penuh semua, bertumpuk-tumpuk permasalahan ini. Tapi yang awal yang kita buka ini apa dulu? Nanti dijelaskan sama ketua. Mungkin bisa langsung ketua, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam saudara-saudaraku semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan terima kasih juga telah hadir ya. Mungkin acara kita ini kali bisa disebut itu acara sosialisasi serikat mungkin ya, karena ini kan awalnya kita. Pertama-tama mungkin saya kembali perkenalkan diri saya. Nama saya Budiman Siringuringo. Saya lahir di Aceh, lahir besar di Aceh. Orang tua saya keturunan Batak, berarti kan Batak kalau Siringuringo, tapi saya lebih ke Acehnya karena dibesarkan di Aceh, lahir di Aceh, lebih mengerti Aceh daripada Bataknya. Meskipun nenek moyang kita orang Batak kan, makanya tuh marga itu kan turun-temurun terus kan. Tapi dari Batak sendiri silsilahnya tuh enggak terlalu mengerti saya kan, karena kampung jauh juga, enggak pernah pulang juga. Mungkin teman-teman yang hadir di sini tidak terlalu maksimal, tetapi juga saya berharap kepada pengurus PK tetap semangat ya, karena kita ini mengajak kebaikan gitu ya. Ya semua itu ada tantangannya. Ya, perjuangan kita seperti ini itu tidak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan orang-orang yang dulu ya. Lebih dahulu daripada kita, lebih sulit mereka itu ya. Diculik, di apa dan seterusnya. Kalau sekarang nggak seperti itulah. Cuma propaganda seperti itu pasti ada ya. Karena apa? Kalau misalnya kita ini masuk serikat di sini, ya itu kan menuntut kesejahteraan bagi karyawan semua. Yang itu kan nggak disuka juga dari perusahaan ya. Bagaimana caranya dia, termasuk pencatatan kita juga kemarin sempat mau digagalkan gitu kan. Akhirnya kita pun getol terus, akhirnya tercatatkan sekarang gitu. Sah kita di sini. Kalau tidak sah kita ya mungkin acara-acara seperti ini ada sosialisasi sudah dibubarkan kita. Sekarang ayo bubarkan gitu. Ya kita sah di sini. Yang memberikan izin perusahaan ini siapa? Pemerintah. Ya kan? Yang mengizinkan kita di sini ya pemerintah juga gitu. Kita cuma boleh memberitahukan aja bahwa kita sudah ada di sini. Dan itu di Snaker yang menyurati perusahaan bahwa di sini sudah tercatat PK Bukatan KSPSI PT TLJ ya, sudah jelas. Nanti juga mungkin di nanti kita akan memperkenalkan semua pengurus-pengurus PK. Mungkin bagi sebagian teman-teman banyak yang belum kenal, belum tahu. Jadi kalau ada masalah mau kemana gitu kan. Makanya nanti kita perkenalkan juga di sesi berikutnya nanti. Bersama kami juga ya, saya salut juga dengan abang saya ini satu, Bang Tahir ya. Saya yakin kalau di dalam satu kampung itu ada 5 aja orang seperti ini, itu kampung itu pasti maju luar biasa itu ya. Tepuk tangan.
ada 5 aja. Ini satu aja pun ya memang terdengar gaungnya gitu ya. Memang jiwa pejuang. Ya bukan untuk dirinya pribadi gitu. Ya orang gila ya, kalau orang yang tak paham itu orang gila gitu. Ngapain kau urusan orang kau urusin? Tapi ini panggilan hati, kemanusiaan ya, kemanusiaan. Apa untungnya bagi dia gitu kan? Tapi itulah dia terpanggil untuk itu. Ya mungkin juga kalau kita pikir zaman dulu juga tidak ada pejuang-pejuang yang hatinya seperti itu gitu, yang mempersatukan hati orang apa. Mungkin sampai sekarang kita masih dijajah mungkin. Ya. Seperti ini, diajak kebaikan aja itu kayak kambing untuk kebaikan dia kayak kambing ditarik ke air. Susahnya mengamati. Karena pemahamannya ya, kita juga mungkin sadari mungkin dari faktor-faktor lain, mungkin sebelumnya sudah ada ketraumaan ya, ada serikat yang dulunya dia ikutin tapi juga kok tidak ada apa-apanya juga gitu kan. Ya mungkin inilah kami ini seperti Bang Tahir dan teman-teman pengurus PK yang lain ini dari dulu mungkin sudah mencari-cari serikat itu mungkin, tapi dia belum mendapatkan yang cocok, yang pas menurut dia gitu kan. Ya kita tinggal nilai Hukatan ini. Hukatan ini cuma logo, tidak benda mati lah Hukatan ini. Tanpa ada pengurus, tanpa ada anggota ini, ya Hukatan ini tidak usah bergerak juga. Tapi selama ini yang kita tahu, mulai dari DPP-nya Hukatan ini, apalagi federasinya Hukatan ini, memang khusus di perkebunan ya. Memang spesialisnya di perkebunan memang. Jadi dari DPP-nya sampai ke bawah ini, saya melihat sekarang itu ya masih berjalan dengan baik ya. Berkat juga dukungan teman-teman semua PK-PK kita. Di Kabupaten Berau sendiri itu ada 14 PK kita, ada 14 PK. Mulai dari Jabontara, Tanjung Puyuh Perkasa, DLJ sini, terus SKJ di Tanjung Batu, PT Berau Sawit Sejahtera di Merapun Kelai, Gunta Sambajaya, Merapun Kelai, 198 di Segah, di Sambarata, Hutan Hijau Mas, Malindo Mas Perkebunan, yang satu grupnya dengan TAP ini NPN, PT NPN ya, itu TAP grup itu sama. Ya mereka di sana pun kita besar di sana. Sudah keanggotaan itu hampir 800 orang di sana itu. Ya, dia sudah duluan, jadi dia nggak terlalu anulah sudah. Tapi tidak ada kata terlambat ya, teman-teman semua ya. PT Yuda itu TAP juga ya, TAP. Terus di DLJ ini sebenarnya di kita kalau manajemen TAP ini sudah tidak asing lagi sebenarnya dengan Hukatan, sudah tahu dia ya. Ya kita juga di koridor kita aja lah, kita tidak muluk-muluk gitu. Yang penting normatif, hak kita semua dipenuhi, itu sudah cukup bagi kita. Yang sudah diatur oleh undang-undang. Nah, tetapi selama ini itu yang tidak jalan kalau tidak ada Hukatan gitu ya. Kalau tidak ada serikat yang masuk, itu semua itu diabaikan. Nah, mungkin kita langsung ke pokoknya. Acara sosialisasi, pasti teman-teman kalau yang sudah malang melintang juga pindah-pindah perusahaan, dia tahulah itu serikat itu apa. Tapi saya perlu sampaikan juga di sini bahwa yang baru mendengar, yang masih asing menurut dia gitu, apa sih serikat ini gitu kan. Apalagi dia mungkin ada dengar dari manajemen, kalau kau ikut serikat nanti kau di PHK gitu kan. Itu salah ya. Ya dia memang ngomong begitu karena apa? Biar kau tidak masuk di serikat ini gitu loh. Ya kan? Padahal apa? Kita itu takut di PHK, kita itu takut dicurangi hak kita, makanya kita berserikat. Karena apa? Kalau kita berjuang sendiri tidak bisa. Contohnya ya kan, ada persoalan kita yang kecil sedikit aja, lapor ke mandor ke asisten lari ke sana, bolak-balik 3 bulan mati lemas, hilang masalah itu kan, hilang premi, hilang ini, hilang itu, hak dan lain-lain. Tidak bisa kita berbuat apapun tanpa kita, karena apa? Ini perorangan melawan badan hukum, kan gitu. Sekarang ada berkumpul misalnya sepaham dengan dia ada 10 orang. Ada masalah yang dia mau selesaikan, dibicarakan sama perusahaan tidak ada bisa penyelesaian, dia demo 10 orang tanpa memakai badan hukum. Kira-kira bagaimana? Dipanggilkan polisi kan? Diangkut kan? Nah, cabut. Tapi kalau serikat, karena ada badan hukum jelas ya. PT DLJ ada logonya, kita ada logo. Dia bersurat sah, ya kan? Ya kita juga bersurat sah, tanda tangan ketua dan sekretaris. Jadi kita melawan badan hukum harus dengan badan hukum, kan begitu kan? Nggak bisa kita perorangan melawan badan hukum yang tidak nyambung. Kita mau ke Disnaker mau kemana, susah juga urusannya kan? Apalagi kita melihat begini, hubungan ketenaga kerjaan itu hubungannya perdata, ya kan? Bukan pidana. Kalau pidana kita lapor ke polisi, enak.
Ini gaji saya dikurangi Pak, gitu. Lapor ke polisi, ditangkap perusahaannya. Kalau memang pidana bisa kan? Tapi ini kan bukan pidana, perdata, ya kan? Akhirnya bagaimana? Ya kita ada koridornya masing-masing. Yang menegakkan hukum undang-undang ketenagakerjaan itu adalah Disnaker, gitu. Yang ditunjuk untuk menampung, untuk membantu kepanjangan tangan Disnaker itu adalah serikat. Itu sudah dilindungi, malah kita oleh undang-undang itu kita berserikat, berkumpul seperti ini. Dilindungi oleh undang-undang. Sekarang kalau kita misalnya pun Pak Talpa sendiri misalnya, dia ini pintar, dia ini tahu aturan misalnya, tapi dia berjuang sendiri. Ya kan, berjuang sendiri, dia ngotot sendiri. Besok-besok dicarikan kesalahannya, dipecat dia, ya kan? Begitu. Tapi bagaimana caranya? Gitu. Ya kalau kita berserikat ini, kalau kita ada masalah, kita lapor ke pengurus, pengurus yang melapor ke sana. Ini surat siapa? Tuntutan siapa? Tuntutan serikat. Serikat itu siapa? Ya orang banyak. Bukan Pak Tapas, bukan saya, bukan teman-teman, bukan nama orang, tapi serikat yang nuntut gitu. Kita pun kan sering dikasih tahu. Ini keputusan manajemen Pak bilangnya. Sering nggak dengar begitu? Ini keputusan manajemen Pak, ini manajemen dari Jakarta ini pokoknya harus ikut dengan itu gitu kan? Siapa manajemennya? Ya pokoknya manajemen, ya kan? Bukan nama orangnya kan? Tapi manajemen dia bilang. Ya sama juga dengan kita. Besok-besok serikat. Siapa yang demo? Ya serikat. Siapa yang mogok? Serikat. Siapa yang tidak bayar gaji gitu? Manajemen PT DLJ. Ya bukan dibilang direkturnya yang tidak bayar, bukan. Manajemen yang tidak bayar. Karena dia tadi badan hukumnya itu yang dibawa gitu kan. Nah, Bapak Ibu semua yang hadir di sini, saya bercerita begini, kita berdasarkan pengalaman-pengalaman kita di perusahaan-perusahaan lainnya. Susahnya kita itu bagaimana kita tidak berserikat, apa-apa hak kita itu dikurang-kurangi gitu ya. Memang sangat sedih gitu. Bahkan di TAP sendiri, di PT Yuda pada saat itu Pak, mungkin kebetulan itu masalah pensiun Pak. Dia bekerja di sana itu dulu, dari mulai sawitnya diisi di polybag, ya kan, disemai, sampai ditanam, sampai panen, sampai sambung egrek. Dia bekerja di sana itu sudah belasan tahun dia kerja di sana. Saat dia itu masuk usia pensiun, didatangin dia di bawah pohon sawit, dikasih surat, disuruh tanda tangan, dikasih uang 1 juta. Bayangkan, dia sudah dari mulai tenaganya banyak sampai habis tenaganya sampai usia pensiun, dikasih uang 1 juta pensiun. Dia orangnya dari Jawa Bapak itu. Anaknya mandor itu. Anaknya mandor di situ sudah. Anaknya pun tidak bisa apa-apa meskipun anaknya mandor, tapi juga dia melawan perusahaan itu. Dia sempat terima uang itu. Cuma kita aku berpikir ini orang tua saya gitu. Bagaimana? Ini uang 1 juta ini dipakai pulang kampung ke Jawa, sampai di kapal itu sudah habis. Tidak ada sudah. Sementara dia kerja belasan tahun, habis bulan habis gaji. Kira-kira begini, dia sudah usia pensiun, diberhentikan dengan uang 1 juta tadi, dia keluar dari perusahaan ini, gitu. Dia mau melamar kerja, kira-kira siapa yang mau terima dia? Mau jadi tukang becak? Penumpang pun takut, jangan kan, tidak berani orang naik becaknya, ya kan? Kalau dia naik becak, dia mau melamar kerja kemana dia mau terima? Siapa yang mau terima dia bekerja? Gitu. Tabungannya selama dia bekerja tidak ada juga. Habis bulan habis gaji, gitu kan? Padahal apa gitu? Undang-undang Ketenagakerjaan itu mengatur bahwa itu ada jaminan pensiun, uang pensiun, ya. Kalau dia didaftarkan, berarti dia tinggal bikin laporan bahwa karyawan saya atas nama ini, gitu kan? Dia sudah memasuki usia pensiun, ini KTP-nya. Dia klaim langsung ke BPJS, BPJS keluarkan uang pensiunnya, dapatlah dia 80 juta begitu misalnya, 95 juta. Itu yang diatur oleh undang-undang kan? Kalau dia tidak didaftarkannya, contohnya, ya perusahaan yang harus bayar uang pensiunnya dia. Itu untuk apa? Ya nanti dia udah tua, dia bisa beli sapi kan? Dia kasih makan sapi, dia bikin kontrakan nggak? Aku bikin sarang walet gitu kan? Kayak itu ya bikin sarang walet dia di sana, di Merapun itu dari uang pensiunnya itu waktu itu. Kan itu gunanya gitu loh. Tapi apa? Kita ini kalau tidak berserikat, itu dicuri-curi hal seperti itu supaya apa? Tidak terlalu banyak uang perusahaan ini bisa keluar. Padahal itu hak kita ya. Tanpa kita bekerja di sini gitu, itu perusahaan itu tidak bisa sampai sebesar itu. Sampai anak perusahaannya dibangun di mana-mana gitu kan. Dari buah tangan kita bekerja.
Nah di serikat kami tahu, kami dengar gitu, belum jadi anggota dia pada saat itu. Kami langsung ini Pak, gitu. Karena kita ini hubungan kayak keluarga aja gitu, ya kan? Karena orang tua kita uruskan. Keluar pada saat itu 85 juta pesangonnya, pensiunnya keluar pada saat itu. Saya bilang begini, ini bukan perjuangan, ini memang hak Bapak Pak. Saya bilang begitu, ini memang hak Bapak. Tapi itulah sulitnya kita tadi. Ini saya salah satu contoh gitu. Dan itu juga kasihannya orang yang tidak berserikat itu. Padahal kalau dia menjadi anggota, ya tinggal dia lapor ke pengurus, pengurus nanti permasalahannya diangkat. Kemarin terakhir itu yang kami demo di NPN itu 2 orang. Itu pun sama seperti itu. Dia bilangnya itu statusnya KHL. Jadi kami tidak mau uang pensiunnya. Dia kan harian lepas bilangnya. TAP juga ya. TAP juga. Nah makanya pas kita masuk, kita tampung, mana buktinya gitu kan, mana ininya, mana itunya. Umurnya memang usia pensiun, kita urus waktu kemarin. Sempat juga dia tidak mau bayar. Sempat tidak mau bayar juga dia. Kami demo, panggil semua ini, akhirnya terbongkar semua. Ampun juga dia kan. Karena memang kita di jalan yang benar, kita sudah diatur begitu, itu memang hak kita ya. Kita perjuangkan dengan sama-sama gitu ya. Bayangkan sakitnya, belum lagi persoalan-persoalan yang lain. Hak kita yang diatur oleh undang-undang itu seperti ibu-ibu, ya kan? Cuti melahirkan, ya kan? Cuti haid, bapak-bapak cuti badan, cuti periodik begitu kan? Itu pun masih aja terus dia, karena dia itu tadi bilangnya itu harian lepas, ya lepas dari hubungan kerja dengan kita, dia bilang. Jadi bagaimana kalau sakit ya, tidak masuk kerja, tidak saya bayar, ya kan? Kalau ini yang saya lihat ya, ini saya belum dengar di sini. Apakah sama? Saya tidak tahu. Nanti kita cerita ya. Melahirkan, diberhentikan dia kerja. 3 bulan setelah dia melahirkan mau kerja lagi, jadi karyawan baru lagi, masuk kerja lagi. Terus begitu seterusnya. Padahal aturan itu tidak seperti itu. Sama aja kita saya istilahkan begini, seperti hubungan suami istri itu, kita dikumpulin begitu aja, tidak dinikahin antara suami dan istri itu. Tidak ada ikatan pernikahan, tidak ada buku nikahnya ibaratnya ya. Terus kalau diceraikan ya tinggal aja. Kalau mau tuntut, kemana kamu tuntut? Ke pengadilan agama? Tidak bisa Pak, karena pengadilan agama itu mana surat nikah bilangnya? Tidak ada Pak. Tidak bisa mau pembagian harta, mau ini, tidak bisa. Pokoknya dia senang dia pakai, dia tidak senang dia buang. Begitu aja kayak sampah. Padahal aturan tidak seperti itu. Dan itu semua, Bapak Ibu semua. Bagaimana caranya kita mau sampai ke sana? Kalau tanpa serikat ini, tidak bisa kita masuk ke sana. Kita mau sekarang, ayo contohnya, kita di PHK sekarang. Kita mau cari keadilan kemana? Ya kan? Kita misalnya minta kita ada kecelakaan kerja. Siapa yang urus kita kira-kira? Kita mau datang ke pemerintah sana, bawa selebar kertas. Banyak kerjaan saya bilangnya. Karena dia pun pasti mau mengerjakan itu yang serikat punya. Karena ini orang banyak. Kalau satu-satu dia kerja, berapa tenaga kerja yang ada di Kabupaten Berau? Kira-kira mampu dia kerjakan satu-satu? Tidak mungkin. Tapi kalau serikat, anggota kita, ya tapi khusus anggota kita akan urus sampai kemanapun gitu. Kalau kita punya uang, tak perlu berserikat gitu kan. Tinggal sewa pengacara mungkin kan. Oh dia banyak uangnya kok. Mungkin dia kerja di sini banyak tabungannya kan. Dia sewa pengacara untuk beracara tentang kasusnya dia, masalahnya dia di PHK. Dia kecelakaan kerja terus perusahaan tidak membayar gajinya. Dia ditelantarkan begitu aja. Tapi kita di serikat ini, itu yang perlu kita pahamkan ke teman-teman. Saya berharap juga sama harapan saya juga dengan Ketua PK tadi, bahwa nanti ke depannya kalau sini cuma 50 orang, mungkin sekali lagi nanti 500 orang. Yang bisa jadi mereka itu belum ada kesadaran. Kan? Tapi perlu yang hadir di sini saya sampaikan, datangin dia. Datangin dia. Ayolah saudaraku gitu. Kita ini senasib sepenanggungan. Kita ini sama-sama karyawan di sini. Kalau kita di serikat ini gitu ya. Kita ini kan ada yang dari timur, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sulawesi gitu kan. Bermacam latar belakang, suku, agama gitu ya. Dan kita itu tidak bisa yang ada yang mempersatukan kita, itu tidak ada. Tidak ada yang mempersatukan kita. Selain serikat ini semua agama, golongan apapun, suku agamanya dia, pas ditanya gitu, kamu siapa?
Seperti pertanyaan siapa kita? Hukatan, ya kan? Ya kita saudara, sama-sama kita anggota keluarga besar Hukatan. Apapun masalah satu orang itu kita akan selesaikan bersama-sama. Begitu. Seperti nanti, ya kan? Permasalahan-permasalahan di sini nanti kita akan tampung, kita akan selesaikan semuanya begitu bertahap-tahap ya. Saya rasa begini juga sebenarnya. Kalau di NPN itu dulu kita masuk itu pelik masalahnya, masalah air bersih. Itu WC-nya di belakang itu tuh ambruk. Jadi kalau kita di rumah itu baunya tuh keluar. Astaga, airnya itu air sungai. Air sungai ini gunung. Nah ini ada parit kan. Kalau nanti hujan, kuning airnya. Kita sikat gigi, terasa itu pupuk dan seterusnya itu. Itu yang dipakai mereka itu. Air bersih mereka beli dari orang kampung. Bawa pakai profil itu 20.000 satu galon. Itu begitu mereka. Sementara gajinya mereka itu di bawah UMK. Sedih betul hidup di dalam. Sudah kita terasing gitu ya. Dan tidak dapat sinyal, jauh dari keluarga. Harapan kita tadi mendapatkan hidup yang layak. Tapi kenyataan yang kita dapat tidak layak hidup kita. Banyak dulu masalah persoalan begitu. Tapi setelah kita kemarin besar di sana dengan sendirinya, kalau dulu bisa kita seenaknya bilang perusahaannya kan. Kalau sekarang tidak bisa lagi kita ini. Ada Hukatan bilang. Hukatan ini memang sialan Hukatan ini bilangnya. Dia ajarin semua karyawan ini pintar. Diajarin semua karyawan ini pintar. Diajarin semua tuh. Ini akhirnya mereka itu tahu hak-haknya. Kerjaan Hukatan ini bilangnya kan. Makanya bagaimana caranya Hukatan itu nggak boleh masuk ke perusahaan gitu. Bagaimana caranya dia menghalangi kita, dia adu domba dengan kampung, ketua koperasi dan seterusnya. Dia adu domba bagaimana caranya kita ini tidak masuk ke perusahaan itu. Ya. Secara simpelnya begini, Bapak Ibu semua. Kalau kita, misalnya Bapak punya masalah gitu ya, terus Bapak tadi bercerita ke keluarga, ke kanan kiri tetangga kita bercerita, ya cuma curhat aja. Curhat aja kita bahwa aku ini begini begitu gitu kan. Cuman curhat aja. Apa yang bisa dilakukan tadi sama teman kanan kiri kita juga? Tidak bisa juga karena bukan di relnya, bukan di jalurnya kita berjuang itu ya. Meskipun di antara teman-teman di sini ini memang jiwa-jiwa pejuangnya ada, tapi tempat wadahnya tadi tidak ada gitu. Inilah Hukatan datang. Bapak Ibu semua masuk di Hukatan ini menjadi keluarga besar Hukatan. Ya sama-sama kita akan perjuangkan. Seperti tadi itu yang kami juga kayak Pak Talpas. Kalau dia membela dirinya sendiri bisa dia. Dia pintar ngomong, dia tahu aturan gitu. Dia bela dirinya sendiri gitu. Tapi dia di dalam serikat ini dia tidak berbicara diri sendiri lagi. Tapi berbicara ya kita semua gitu. Dia pun tanpa ada kita, tidak ada kekuatan apapun. Dia berharganya dia di hadapan, didengar apa enggak dia ngomong di hadapan manajemen itu karena ada kita. Saya contohnya begini. Saya berani datang ke manajemen itu. Saya langsung kalau 10 orang di belakang saya bilang, Pak, itu anggota saya Pak. Haknya dia itu, dia sudah itu 10 tahun dia itu masih KHL, belum diangkat-angkat jadi karyawan tetap. Enggak bisa nanti aja itu. Nanti saya kasih tahu dulu ke Jakarta apa. Pulang saya. Karena 10 orang tadi aja, enggak terlalu keras saya kan ngomongnya kan. 100 orang di belakang saya. Pak, mana? Gitu kan? Agak sedikit kita, agak kasar sedikit, berani kita. Kalau 1000 orang di belakang saya, langsung banting meja itu, Pak, kapan diangkat? Ini haknya mereka, begitu kan? Makanya kita itu saling mendukung, saling membutuhkan, ya kan? Tidak ada gunanya ini DPC ini juga sehebatnya apapun kami gitu di sana di kabupaten, hebatnya kami tapi tidak rata, tergantung kekuatan PK-nya juga, ya kan? Kayak kemarin di Duta Samba itu, THR-nya tidak dibayar, gajinya dicicil, ya kan? Kalau ada juga di SKJ, sama persoalannya, THR-nya dicicil 2 kali. Tapi di SKJ kita tidak bisa lakukan apapun, karena kekuatan di sana tuh masih kecil sekali. Kalau di Gunta Samba itu, keanggotaan itu juga 700 lebih sudah. Langsung mereka mogok 6 hari, 7 hari, sampai 8 hari. Mereka mogok, akhirnya dibayar semua. Dibayar dendanya, dibayar semuanya. Itu kemarin. Karena apa? Ya, saya berharap juga di DLJ ini seperti NPN juga. Kita sudah mulai kuat apa? Ya mudah-mudahan kita, karena itulah kita ini kan meningkatkan taraf hidup kita ya, meningkatkan derajat keluarga kita. Karena saya yakin Bapak Ibu yang mungkin merantau gitu ya, dari Jawa, dari Sulawesi datang ke Berau sini,
Dia telepon keluarganya di kampung, kamu kerja di mana? Di Kalimantan. Oh, aku nih kerja di perusahaan. Kerja di perusahaan sawit gitu kan. Sebagai apa? Gitu kan. Di pabrik atau bilang manen gitu kan. Menurutnya keluarga di sana, oh enak itu sudah hidupnya gitu kan. Karena menurut mereka di perusahaan kerja itu enak aja sudah gitu kan. Nah, ya memang harusnya seperti itu sih. Karena kita bukan kerja di terminal, tapi kita kerja di perusahaan, karyawan sebenarnya kan. Tapi kenyataannya seperti kerja di terminal ya kan. Ada yang masih KHL bertahun-tahun begitu. Tapi teman-teman, kalau kita sekarang ini mau kayak pengurus PK tadi itu pun mau berkecil hati begitu, mau kecewa, terus Bapak Ibu semua juga patah semangat, itulah sebenarnya kegagalan kita. Jadi perusahaan juga berpikir, senang aja dia kan, jadi tidak jadi ada ukatan di sini. Mungkin itu dulu pembuka dari saya, nanti kita lanjut lagi. Ya, terima kasih. Paham? Paham semua? Iya. Jadi itu cerita-cerita yang bukan cerita dongeng, tapi kenyataan yang dilakukan oleh ukatan KSBSI ini di perusahaan-perusahaan lain yang sudah lebih dulu dari teman-teman di sini, ya kan? Ada kepengurusan serikatnya maju, ya kan? NPN itu kalau nggak salah belum ada 1 tahun. Belum ada 1 tahun, dan hukatan ini di sini baru 3 tahun. Nah, baru 3 tahun dengan total kurang lebih 5.000 anggota sudah, ya kan? Nah, itulah kekuatan serikat. Intinya serikat itu kuat kalau anggotanya banyak dan pinter-pinter, ya kan? Nah, kalau pemahaman sekilas tadi itu kan sebenarnya Bapak sudah bisa paham ya, bisa memahami ya, walaupun sedikit bisa memahami. Nah, itulah tata cara serikat ini untuk membangun keanggotaannya, membentuk suatu keanggotaan. Jadi tolong nanti disampaikan dari teman yang anggota ataupun bukan anggota, disampaikan bahwa pertemuannya itu membahas ini, ya kan? Nanti sebenarnya tadi maunya langsung aja kan, langsung. Jadi yang saya tadi bilang, permasalahan-permasalahan kecil, kalau saya maaf ya, saya menganggap kecil karena apa? Permasalahan itu banyak, yang premi, yang cuti haid, ya kan, yang gaji terlambat atau yang dipotong, ya kan, dan segala macam itu sebenarnya kecil. Kenapa saya bilang kecil? Karena diibaratkan pohon, ya kan, ataupun yang lebih jelasnya api ya. Nah, jadi api itu kan timbul asap nih, ya kan, timbul asap. Nah, asap inilah permasalahan, maaf kalau saya bilang kecil karena semuanya yang kita tangani masalahnya sama. Hari kerja saya dalam 1 minggu cuma 4 hari, Pak. Cuma 16 hari dalam 1 bulan. Ya. Iya, apakah itu cukup dalam 1 bulan dimakan untuk anak, suami, sedangkan suami saya tidak kerja. Kalau hujan dikasih pulang, tidak jalan hak gaji.